Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita pada sore hari ini di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini kita akan menikmati firman yang akan dibawakan. Kita akan menikmati pujian yang akan dinyanyikan oleh kita bersama dan arahkan, fokuskan perhatian kita untuk kita memperoleh berkat di dalamnya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore malam hari ini Tuhan, kami pada tempat kami masing-masing, kami mau berdiam diri, melepaskan segala apa yang menjadi perhatian kami untuk kami arahkan, menikmati satu ibadah yang Tuhan sudah sediakan, di mana Engkau Tuhan hadir di tempat di mana kami berada. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu, dan kami menikmati ibadah ini dengan penuh rasa syukur dan berterima kasih hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian, biarlah Yesus itu saja yang harus ada dalam kehidupan kita, yang menjadi satu dambaan buat kehidupan kita selama Tuhan kasih kita kesempatan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dambaan hidupku ini hanya Yesus Tuhan saja. Bukan dunia beserta isinya yang sanggup memuaskan hidupku. Oh, hanyalah satu, hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Bukan dunia, bukan dunia beserta isinya, amin, yang sanggup memuaskan hidupku. Bukan dunia, tapi hanya satu, hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi, bukan dunia, bukan dunia beserta isinya, yang sanggup memuaskan hidupku. Bukan dunia, tetapi satu ini, hanyalah satu dambaan hidupku. Oh, kasih setiamu Tuhan. Sekali lagi, bukan dunia, bukan dunia beserta isinya, yang sanggup
memuaskan hidupku. Hanya satu ini, yaitu hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Katakan hanyalah satu, hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu. Sekali lagi, hanyalah satu, hanyalah satu dambaan hidupku, kasih setiamu Tuhan. Hanya Tuhan yang harus kita taruh dalam kehidupan kita, sehingga dari mulut kita bisa mengucap syukur, dari mulut kita bisa mengatakan, Yesus, Engkau yang terindah dalam kehidupan kita. Yesus, Engkau yang termanis di dalam kehidupanku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang termanis, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan
tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita nyanyikan dari awal, dan mari kita akan segera mendengarkan firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita satu kekuatan sehingga lutut kita bertelut, mulut kita mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan Allah kita. Yang seperti Engkau besar perkasa, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kita berdoa seperti nyanyian ini Tuhan. Petang hari ini kami yang mengikuti PA, baik hamba-hambamu, sidang jemaat, baik di kota Surabaya, Indonesia bahkan di luar negeri. Kerinduan kami seperti nyanyian ini, supaya setiap lidah mengaku Engkau Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertekuk untuk menyembah hanya Engkau. Kami mau belajar jujur dalam PA ini. Setiap nyanyian yang kami nyanyikan, kami kutip dari Alkitab. Dan kami percaya dari Alkitab firman-Mu lah kami akan memperoleh banyak didikan dan ajaran. Karena petang ini adalah lanjutan daripada pendalaman Alkitab tentang kitab Hakim-Hakim.
Kami percaya Engkau di tengah kami, Engkau akan menolong kami, supaya baik hamba-Mu yang menjabarkan dalam seizin Engkau dan anugerah Engkau, dan untuk kami semua yang lain yang mengikutinya dengan sama-sama merendahkan diri, maka Engkau yang diagung muliakan pasti memberkati kami. Kami percaya dan yakin akan lanjutan dalam PA petang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Mempelai Pihak Sorga, kami sudah berdoa. Amin. Para semua yang ada di berbagai tempat daerah, rumah dan sebagainya, kami bersama isi menyampaikan Shalom. Saya amati permulaan dalam nyanyian-nyanyian begitu indah. Kemudian saya coba untuk menelusuri, walaupun tidak sempurna, tapi setidaknya lagu-lagu itu sudah cuplikan dari Alkitab. Ya, tentunya kita tidak akan mencuplik yang aneh-aneh. Sebisa mungkin kita mencuplik, sebisa mungkin kita mengambil, sebisa mungkin kita merangkai, sebisa mungkin kita untuk mengatur menjadi sebuah lagu, menjadi sebuah nyanyian, pujian yang indah. Ya, tetapi kita mesti jujur, dalam Alkitab ini juga banyak kisah-kisah yang menyedihkan, yang mungkin kita anggap janganlah, kita kan membutuhkan yang baik, kok sampai kita mesti menjabarkan yang jelek. Tapi inilah kejujuran Alkitab yang sedang kita pelajari dan yang seharusnya menjadi iman kita. Karena iman kita tidak hanya kepada firman yang wah, yang menjanjikan, yang memberikan sesuatu keberhasilan yang dalam tanda petik yang banyak orang merindukan, inginkan di dalam dunia sementara ini. Tetapi setidaknya kita juga mesti mengaminkan, kenapa Tuhan kok ada peristiwa ini, sehingga tentunya kita tidak senang untuk membaca, mendengar, menghayati yang negatif. Tetapi kita rindu untuk supaya dari negatifnya, dari kegagalan daripada suatu kisah ini, kita bisa menemukan way out-nya yang baik, supaya kita tidak terjebak dengan apa yang sudah tercantum kegagalan itu, tetapi kita bisa menemukan keberhasilan yang Tuhan inginkan. Itu yang saya katakan, seperti yang Jumat lalu saya katakan, mungkin petang ini merupakan review tentang Gideon, karena memang saya telah katakan Gideon tidak lagi tampil secara nyata, tetapi adalah anak-anaknya yang membuat seorang ayah, mungkin seorang ibu, seorang keluarga akan sangat-sangat kaget, nangis, kecewa. Ya, itu yang sudah kita pelajari, tetapi kita akan review kembali supaya ini yang saya rasakan, kita perlu mempelajari Alkitab secara utuh. Ya, kita tidak akan mempelajari Yesus yang luar biasa sehingga ada film yang mengatakan Jesus Superstar. Saya masih ingat waktu saya masih kecil sudah ada film-film yang begitu. Jadi yang superstarnya Yesus yang disampaikan, tetapi penderitaannya Yesus dalam kemenangan, dalam kurbannya enggak ada. Karena mereka tidak senang yang itu, mereka senang yang ini. Akhirnya Yesus bukan menjadi juru selamat, tetapi hanya sebagai superstar atau seorang tokoh revolusioner yang luar biasa. Ya, tentunya kita tidak demikian, karena kita membaca Alkitab ini membaca firman Allah, maka firman Allah itulah yang mampu membuat yang baik. Manusia bisa berbuat salah karena manusia memang sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan sudah menyediakan way out-nya sehingga kita bisa
mengikuti nasihat-nasihat apa yang kita perlukan. Seperti yang saya katakan Jumat yang lalu, bahwa pada Hakim-Hakim pasal yang ke-9 itu merupakan akhir dari kisahnya itu. Saya rasa tidak ada salahnya kita coba ulangi sedikit supaya kita tidak segera meninggalkan peristiwa tragedi ya maupun yang kemenangan Gideon itu begitu saja. Kita akan baca Hakim-Hakim pasal 9 ya, pasal 9 ayat yang ke-54 sampai 57 ya. Silakan untuk dibacakan. Saya ulangi, Hakim-Hakim pasal 9 ayat 54 atau lebih baik ayat yang ke-50 dan seterusnya saja supaya lebih lengkap kita bisa menangkap kisah ini. Ya, silakan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota. Dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Ya, seperti yang saya katakan, saya mau coba mereview kembali supaya kita bisa melihat secara utuh keberhasilan Gideon, dan dalam petik ada tanda-tanda kegagalan yang fatal, karena di sini tidak ada lagi melanjutkan bagaimana keluarga Gideon. Hanya satu yang anaknya yang menamai Yoktam, itu pun juga sekedar ditulis dalam ayat yang ke-57 selesai. Ya, tetapi saya melihat di sini kita bisa melihat bahwa Allah ada memperhatikan dan disebutkan bahwa Allah menimpahkan itu. Ya, sekalipun disebutkan adalah kutuk dari Yoktam, karena dia merasa sangat-sangat menyesal bahwa saudaranya Abimelek ini membunuh saudara-saudaranya yang 70 itu. Dan kalau kita melihat bahwa segala sesuatu itu Allah itu memperhatikan. Dan ini yang membuat saya lebih serius untuk membaca bahwa Allah itu Allah yang adil. Ya. Dalam ayat yang ke-56, coba sedikit diulangi, 56 dan 57 itu dua peristiwa.
Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya. Ya, terima kasih itu ya. Jadi ulang lagi ayat 56 tadi, karena bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia saya Mandarin agak sedikit beda, terus coba. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan. Ya. Jadi Allah membalas. Ya. Kalau kita cuma lihat sekedar, oh ini hukum karma gitu ya. Ada begini, ada begitu. Memang tidak salah. Tetapi di sini Allah menimpakan itu. Kemudian yang kedua 57 Allah juga menimpakan apa ini? Juga segala kejahatan orang-orang Sikem Ya, ditimpakan kembali oleh Allah. oleh Allah. Terima kasih. Ya. Jadi segala sesuatu itu kita bisa lihat apapun yang jahat, apa yang baik. Allah ikut di dalam halnya. Ya, dan Allah tidak akan membiarkan kejahatan itu tidak dihukum. Tetapi Allah juga tidak membiarkan yang baik untuk tidak diberkati. Ya, hanya saya ingin review pada petang hari ini, kita harus sangat-sangat serius seperti yang sudah kita pelajari di dalam perjanjian baru, itu ada menabur dan menuai. Ya, dan sejak kita bisa melihat di sini, kalau kita coba untuk kembali review, itu cukup lama. Ya, kejadian itu sudah cukup lama, bahkan sampai 3 tahun lalu terjadi suatu kecurangan antara Abimelek dengan orang-orang Gibeon ini ya, atau bukan Gibeon tapi apa? Sikem, ya, orang-orang Sikem itu semua itu dikendalikan dan diperhatikan oleh Allah sendiri, dan Allah ikut. Coba kita akan sedikit mereview ayat yang ke-22 dalam pasal yang ke-9. Coba perhatikan, karena saya pernah sampaikan minggu yang Jumat yang lalu, tetapi kurang jelas, saya akan jelaskan lebih jauh. Ayat yang ke-22. Ya, Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 22. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel. Ya, setelah 3 tahun dia diizinkan Tuhan untuk memerintah. Ya, padahal kita tahu ceritanya Gideon tidak mau memerintah, tetapi Tuhan yang memerintah. Ternyata akhirnya anaknya yang namanya Abimelek ini ambisinya bukan main. Ditulis dia memerintah Israel 3 tahun. Kemudian ayat 23 perhatikan. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek. Ulang lagi bahasa Indonesianya. Maka Allah membangkitkan semangat jahat. Ya, itu Indonesia, saya tidak tahu kenapa lain menerjemahkan ini. Tapi saya coba untuk mencari kembali, saya coba untuk teliti supaya jangan salah. Yaitu Allah mengirim, ya, evil spirit, mengirim roh jahat, itu dalam bahasa King James Bible, ya. Tuhan mengirim evil spirit di antara mereka, ya. Jadi ini bukan semangat, apa namanya bahasa Indonesia? Membangkitkan semangat jahat, semangat jahat, ya. Kalau itu membangkitkan semangat jahat mungkin. Coba tolong diselesaikan bagaimana bahasanya. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Ya, terima kasih. Ya, saya tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan coba ini bahasa Indonesia. Apakah Abimelek dan Sikem keluarga ini membangkitkan semangat jahat itu bagaimana kira-kira maksudnya? Ya, apa? Kalau bahasa Inggris, Allah mengirim roh jahat itu di tengah-tengah. Jadi ini Abimelek, ini keluarga Sikem. Tadinya bergabung untuk membunuh 70 saudara-saudaranya dari para Abimelek ini. Wah, mereka erat sekali, kemana-mana itu luar biasa, ada preman, ada ini semua itu. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan mengirim roh jahat, ya, evil spirit di antara mereka. Jadi mereka itu akhirnya satu itu sekarang bisa tidak karu-karuan. Ya toh? Sama dengan maksudnya
semangat. Semangat jahat. Ya bisa juga. Ya. Tapi kalau semangat jahat itu kan tidak bisa sebutkan roh, evil. Lain lagi ya, semangat saja ya. Tapi ini bahasa Inggris lebih cocok. Evil, jadi roh jahat. Ya, saya mau gabungkan ini, memperhatikan ini bahwa walaupun Abimelek tidak dirasuk oleh roh jahat ataupun orang Sikem, tetapi ada roh jahat yang mengganggu. Ya, nanti kita akan coba untuk merenungkan mengenai Gideon terima Roh Kudus. Ini Abimelek diganggu, walaupun tidak terima tapi diganggu, sempat mengganggu dan mereka mulai saling mencurangi. Aduh, setengah mati ya. Jadi kalau kita saling mencurangi satu yang lain mesti hati-hati ya. Kalau kita sudah saling membohongi istri, suami itu hati-hati ya. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan melihat bagaimana setelah itu dibaca tidak apa-apa ayat 23 diulangi lagi. Maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem. Ya, terus? Sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Oke, jadi kita akan coba stop di sini dulu. Seperti yang saya katakan, kita review kembali. Supaya kita bisa dari hati yang terdalam untuk melihat kenapa Gideon perlu Roh Kudus waktu itu. Ya, karena bicara Roh Kudus, perjanjian lama itu tidak secara serentak semua. Tetapi ada bagian-bagian yang khusus orangnya, apakah itu Musa dan lain sebagainya, termasuk Gideon, termasuk yang lain yang sudah kita pelajari pada Jumat-Jumat yang lampau. Bagaimana seorang hakim-hakim begitu Tuhan panggil, kemudian mereka dipenuhkan Roh Kudus. Ya, jadi ini penting sekali supaya kita tahu bahwa kalau ada Roh Kudus, maka orang itu beda memang. Baru bisa beda. Ya, tetapi kalau ada roh jahat, itu juga bisa beda walaupun roh jahat itu tidak berada di dalam pribadi, tetapi dia bisa menyusup seolah-olah ada satu kuasa yang akan membuat dua kelompok yang menyatu untuk berbuat jahat, sekarang saling berbuat jahat. Ini memang agak sulit ya untuk kita bahas, tetapi sedikit banyak saya yakini riwayat Gideon permulaan itu untuk Tuhan pakai hidupnya itu membutuhkan Roh Kudus. Kalau tidak, Gideon tetap Gideon yang sama dengan yang lainnya, tidak mempunyai kemampuan apapun juga. Coba kita akan review kembali mengenai Gideon, kapan dia dipanggil Tuhan dan kenapa dia dipakai oleh Tuhan. Ini perlu kita review kembali supaya kita menghargai kalau orang Roh Kudus, kita membutuhkan bimbingannya. Tolong pasal yang ke-6, ini permulaan ya. Permulaan untuk kita melihat yaitu pada ayat yang ke-11 saja ya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan ke anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Iya, terus malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Iya, terima kasih dan seterusnya aja ya. Kita sudah review saja. Hanya di sini awal permulaan yang buat saya ya merenungkan kembali kenapa Tuhan memakai Gideon. Karena Gideon bukan seorang yang menerima kondisi. Karena kalau kita membaca kembali riwayatnya itu, bangsa Israel karena berbuat dosa, karena menyimpang
daripada Allah karena berbuat yang menyakiti hati Tuhan, agar Tuhan membiarkan mereka dijajah oleh orang Midian 7 tahun. Ya. Sehingga mereka itu penuh dengan kemelaratan, kemiskinan yang luar biasa. Setiap kali mereka menabur, mereka tidak bisa menerima sesuatu. Ya. Tetapi kita lihat bahwa Gideon berupaya untuk bisa memukul gandum, berarti sudah ada hasilnya. Coba tolong diulangi lagi ya, waktu dalam ayat yang ketiga, pasal 6 ayat 3. Ya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, ya, orang Amalek, terus dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Terus berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka, terus dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, ya, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, ya. juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ini kondisinya, ya. Tetapi kita melihat bagaimana Gideon waktu itu juga sama mengalami hal yang sama, tapi dia mempunyai satu keberhasilan. Karena dia sudah sedang memukul ayat 11, coba tolong dibaca ulang. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbatin di Ofra kepunyaan Yoas, ya, orang Abiezer itu. Ya. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Mengirik, ya, dalam bahasa Mandarin tamak maize, berarti sudah ada hasilnya, tinggal untuk disimpan untuk jangan sampai kelaparan. Ya. Jadi ini makanan utama dari bangsa Israel. Kalau sampai tidak ada berarti sesuatu yang sangat fatal buat mereka. Ya. Jadi saya melihat di sini adalah Gideon dipilih oleh Tuhan oleh sebab dia lihat, Tuhan lihat dia mempunyai keberanian demi berhasilnya sebuah penaburan. Karena kita lihat ayat 3, mereka malam menabur habis, mereka menabur habis. Tapi di sini sedang memukul berarti sudah ada hasilnya. Berarti bagaimana caranya saya tidak tahu, tetapi bukti bahwa Gideon sungguh-sungguh menghargai sandang pangan yang mereka butuhkan. Ya, jadi kalau kita lihat setelah malaikat mengatakan, Tuhan beserta kamu, hai ya pahlawan yang gagah perkasa ini. Dan saya melihat dalam pasal yang ke-6 langsung dengan sederhana ya dialog antara Gideon dengan malaikat itu dan menyatakan itu Tuhan sendiri. Lalu pada ayat yang ke-33 coba baca. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Wah, langsung itu. Jadi kita bisa melihat situasinya tidak memungkinkan untuk ya bermain-main. Langsung akan diserang terus. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yisrael. Oh, puji Tuhan. Terus pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Terima kasih. Ya. Jadi kita review kembali ya, bahwa gandum ini bisa kita kaitkan sekarang ini dalam kebutuhannya itu firman Allah. Ya, jadi kalau kita mencintai firman Allah, Roh Kudus akan memenuhi kita. Karena Yesus katakan, masih banyak hal-hal yang kamu tidak ngerti, kamu tidak bisa terima, tapi nanti Roh Kudus yang kirim kepada kamu, roh kebenaran itu akan membawa kamu dalam seluruh kebenaran. Ya. Jadi saya tiba-tiba waktu review ini saya mengingatkan itu. Kenapa? Ada apa Gideon? Gideon bukan orang yang nganggur, yang pesimis, yang nerimo apa saja. Ya sudah mau diapakan, kita memang sudah beginilah. Ya, mau mati ya mati. Tidak, dia masih usaha untuk supaya akhirnya bisa berhasil.
Dan dia katakan berhasil untuk menjaga kemungkinan serangan orang Midian. Itu berarti dia mengetahui untuk menabur, menanam yang baik, menghasilkan yang baik dalam cara yang baik, sehingga Tuhan memakai Gideon dengan penuh Roh Kudus. Jikalau kita menghargai firman Allah, jikalau kita sungguh-sungguh hidup kita ini dengan keluarga kita, dengan perjuangan kita ini, maka Tuhan akan pakai. Itu sebabnya saya lihat bagaimana pada pasal berikutnya begitu cepat jalannya, begitu cepat kepenuhannya, begitu cepat rekrutnya Gideon terhadap orang-orang keluarganya, dan akhirnya sampai jadi 300. Di dalam pribadi Gideon tidak mempunyai pemikiran, keraguan-raguan, pokoknya dia jalan terus, akhirnya menang. Ini yang saya katakan, kita perhatikan bahwa ada waktunya dia menabur, ada waktunya menuai. Tetapi taburnya apa? Itu yang harus saya katakan, kita review kembali, sebab sedang kita baca di dalam awal tadi, bahwa Gideon sudah habis. Ya, kok anak-anaknya tidak mencontoh orang tuanya? Ini yang saya harus katakan kepada kalian, supaya kita tahu bahwa saya sudah katakan pada Jumat-Jumat yang lalu, bahwa kenapa Gideon dan lain-lainnya, tokoh-tokoh iman yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani pasal 11, ada kalimat mengatakan tanpa kita mereka tidak bisa mencapai kesempurnaan. Itu yang saya tekankan kembali, bahwa tidak boleh ada seorang pun tokoh iman yang kita kagumi akhirnya kita memberhalai mereka. Karena tidak boleh ada seorang pun yang seolah-olah menjadi Tuhan dari kehidupan bangsa Israel maupun dalam kehidupan gereja kita akhir zaman ini. Kita harus kembali pada pribadi yang betul-betul tanpa kalah, tanpa gagal, tetapi penuh kemenangan. Itulah Yesus yang memimpin iman kita dari permulaan sampai pada kesempurnaan. Itu yang saya katakan kita harus kembali review. Ya, kenapa tidak lagi bicara soal ini? Karena waktu itu, zaman itu hanya Gideon yang disebutkan penuh Roh Kudus. Dan setelah Gideon mati, ya sudah, Roh Kudus akan kembali kepada tempat kemuliaannya. Tetapi anak-anaknya, termasuk Abimelek, termasuk orang Sikem, termasuk semua itu, pada waktu itu tidak ada Roh Kudus yang memenuhi mereka. Ini yang perlu kita tahu. Ya, zaman sekarang ini kita diberikan Roh Kudus. Ya, supaya dengan Roh Kudus kita menanam, menabur Roh Kudus. Kalau kita tidak Roh Kudus, kita harus sangat-sangat serius. Apapun yang kita omong, apapun yang kita pandang, apa yang kita pikir, itu merupakan penaburan hawa nafsu daging. Wah, waktu saya merenungkan kembali, saya mesti menyampaikan review ini, sungguh saya takut. Ya, saya tak terpikirkan. Karena surat Galatia pasal yang ke-6 mengatakan, Allah tidak boleh dipermainkan loh. Apa yang ditabur oleh orang akan dituai oleh orang. Lalu Rasul Paulus menyatakan dua macam penaburan. Satu disebutkan lebih dulu daging yang mengakibatkan kematian. Yang kedua Roh Kudus. Saya merenungkan, saya mesti sampaikan pada reward saat ini ya. Ini. Kenapa Rasul Paulus bicara soal daging dulu? Coba kita baca lebih baik dalam surat Galatia pasal yang ke-6 ya. Galatia pasal yang ke-6 ini satu hal yang sangat luar biasa. Perhatikan Bapak, ayat yang ke-7. Jangan sesat. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan.
Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Nah, perhatikan ya, apa yang ditabur orang, itu yang akan dituainya. Terus ayat yang 8, perhatikan susunannya ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. terus, Tetapi barang siapa menabur dalam roh, nah, menabur dalam Roh Kudus, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. ya, terima kasih. Coba kita sedikit ya merenungkan. Kenapa Rasul Paulus menulis begitu susunannya? Kenapa enggak Roh Kudus dulu aja? Bagus toh. Kenapa mesti yang daging dulu? Yang enggak enak, mati, binasa, hancur. Baru Roh Kudus. Ya tentu secara manusiawi, rasio, ya saya pilih yang Roh Kudus lah. Saya tidak mau pilih daging. Tapi sekarang kita ini hidup dalam daging. Gideon sudah meninggal. Roh Kudus sudah tidak berkarya di dalam hidupnya. Tapi Roh Kudus zaman itu tidak berkarya di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Kenapa anak-anaknya Abimelek kemudian bisa mempunyai ambisius, kemudian dia merencanakan jahat yang luar biasa, lalu dia mulai berkelahi, lalu dia mulai serong dan sebagainya. Dari mana dia datangnya? Apakah Gideon lebih baik daripada anak-anaknya? Tidak ada. Ada Roh Kudus? Iya. Tapi sekarang Roh Kudus tidak ada. Lalu apa yang dikerjakan? Saya merenungkan, saya coba untuk menghayati Tuhan, bagaimana ini? Ya. Kemudian saya diyakinkan di sini. Kenapa Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang menabur daging, barang siapa yang menabur Roh Kudus. Ya. Coba kita pikirkan sejenak. Kita mau ini. Tentunya Roh Kudus ya. Tapi jangan lupa kita ini daging. Ya, kita ini lahir dari daging yang penuh dengan hawa nafsu. Ya. Dan itu ada di dalam hati pikiran kita, kata Yesus. Ya, apa yang dalam hati manusia? Pikiran jahat, percabulan dan lain sebagainya. Ini sudah ada. Ini belum ada. Daging ini sudah ada kapanpun juga, saudara dan saya, dari mulai rahim ibu aja kata Daud, aku dikandung dalam dosa. Dia belum ada Roh Kudus. Setelah ada Roh Kudus pun dia jatuh. Nah sekarang bagaimana ini? Ya, Rasul Paulus mengatakan siapa yang menabur daging akan binasa. Itu saya, itu saudara, itu kita semua manusia tidak bisa mengelak. Kita semua bagaikan Abimelek, bagian yang lain itu bisa saja memiliki pemikiran-pemikiran yang jahat. Tidak pernah bisa memikirkan yang baik. Kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 7, dalam dagingku, dalam diriku tidak ada yang baik. Saya pikir bagaimana Tuhan? Saya mau review dalam kitab Hakim-Hakim diakhiri pasal 9 selesai. Ya. Yoktam kutuknya sudah menjadi kenyataan. Oke, karena dia sangat-sangat menyesal akan saudaranya Abimelek itu. Sehingga sudah Tuhan balaskan, selesai. Tapi nggak ada cerita lebih lanjut. Ya. Anak-anaknya yang lain, semua sudah tidak ada. Tidak ada keturunannya sama sekali. Ya. Bahkan Abimelek pun tidak disebutkan ada anak. Habis sama sekali. Lalu saya kembali bertanya sama Tuhan. Tuhan, kalau zaman itu tidak ada Roh Kudus, betapa manusianya gak ada yang bisa yang baik. Ya. Kalau zaman gereja Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus kepada kami.
Tuhan tolong kami dong. Ya. Karena kami sedang bertengkar ini antara roh daging dan Roh Kudus, kata Galatia pasal yang kelima. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Sebelum ada Roh Kudus, kita hidup di dalam kedagingan kita yang luar biasa. Coba saya ajak saudara untuk mereview kembali. Ini penting sekali saya mesti omong untuk saya pertama-tama dan untuk istri saya dan untuk kita semua yang hadir pada saat ini dalam PA ini. Galatia pasal yang kelima, ya perhatikan dulu dalam ayat yang ya saya tidak akan baca yang lain, tetapi kita baca ayat 16 saja ya. Coba perhatikan. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Turutilah dalam bahasa Mandarin, woso ni mentang sun cok sengling osing. Gitu. Kalau bahasa Indonesia, hiduplah oleh roh. Oleh roh. Oke lah, kita mesti kasih penjelasan supaya jelas kita ini hidup oleh roh. Berarti Roh Kudus itu tidak semena-mena atau semerta-merta terus tidak ada gitu loh. Mesti kita mohon Tuhan penuhkan kita ya. Jadi ada sesuatu yang akan menolong kita, karena kalau kita nurut hidup oleh roh, terus ayatnya, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, dengan sendirinya kalau saudara dan saya tidak dipenuhi Roh Kudus, kita tidak mampu untuk mengendalikan kita, roh daging kita ini untuk tidak menabur daging. Ya toh? Jelas sekali. Ya. Jadi kita tidak bisa sombong lah, oh saya sudah masuk gereja, saya sudah jadi majelis, saya sudah jadi penatua, saya sudah jadi. Ada Roh Kudus enggak? Satu, ada, saya sudah dibaptis beberapa puluh tahun yang lalu. Tunggu dulu, kamu sedang dan terus dipimpin Roh Kudus? Nah bertanya, oh ya tadi malam saya masih ngamuk sama istri saya, misalkan. Ya toh? Kenapa jadi begini dan kenapa bisa jadi begini? Oleh sebab kita masih daging ini. Ya, jadi ada satu Roh Kudus yang perlu kita sangat membutuhkannya untuk mengendalikan. Kalau tidak, seperti kisah yang kita sedang membaca dalam Gideon, setelah Gideon dia tidak ada, kemudian Abimelekh merampas kedudukan ya, yang tidak tahu kenapa. Karena engkau-engkaunya, abang-abangnya juga tidak mau menjadi pemerintah, tapi dia mau, ya. Tapi akhirnya dia diganggu oleh evil spirit. Ya itu sama. Ya. Jadi sekarang ini kita kembali pada soal Galatia, bahwa ayat 16 sangat jelas adalah dua hal. Kita ini ada daging, Roh Kudus lain. Kita mesti minta Roh Kudus untuk membuat kita mau mengikuti dia untuk menekan daging ini. Supaya kita tidak menabur hawa nafsu, tidak menabur percitraan, tidak menabur perpecahan. Tidak, ya ini sudah sulit ya. Sulit. Tapi ini memang yang memang benar juga. Coba tolong ayat 16 dibaca ya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh. Ya. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Itu memang tidak gampang. Saya harus katakan jujur, tidak semudah ini. Ini tulisannya begitu, ya Lukas begitu gampang, tapi kita prakteknya itu luar biasa sulitnya. Coba ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Iya, itu. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Nah. Karena keduanya bertentangan, ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ini yang harus kita bahas pada review kali ini. Mungkin sederhana saja supaya kita tidak terlalu frustrasi. Itu saya katakan ini aja. Karena ayat 18 mengatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya.
Tidak lagi di bawah hukum Taurat. Nanti kita akan jelaskan pada waktunya. Tapi sekarang kita lihat ayat 19 ini. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging telah nyata. Ini kita harus tahu dulu bahwa perbuatan daging itu saya dan saudara yang hidup. Kalau orang sudah mati, ya mati. Tapi kalau saya dan saudara masih diberi hidup, maka kita masih mempunyai daging. Ya, walaupun belum dibuat. Kata Yesus. Ya, apa yang dalam hati kita? Ini yang pertama ini coba. Yang pertama apa itu? Yaitu percabulan. Percabulan, perjinahan dalam bahasa Mandarin, percabulan atau perjinahan. Sudah, stop sini aja. Ya. Tetapi kita lihat buah Roh Kudus ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Kasih, stop. Ya, walaupun tidak 9, tetapi 9 rasa dalam satu buah roh. Tetapi disusun demikian rupa kasih. Ini kasih agape. Kalau daging, perjinahan itu kasih eros. Ya ini dua-dua berlawanan. Ya. Nah kita mesti mulaikan dengan benih. Kan disebutkan menabur. Dia menabur benih, masih benih yang beda dengan nanti buahnya, kata 1 Korintus pasal 15. Yang kamu tanam beda dengan yang nanti akan dihasilkan. Karena yang ditabur itu benih, ya, tapi nanti hasilnya mengerikan. Ya, tapi ditaburkan dalam benih cinta, agape, nanti hasilnya, wah, kekal selama-lamanya. Ini bedanya. Ya, jadi waktu saya memperhatikan ini disebutkan tanam, menuai, ya kita harus tahu, ya kenapa Abimelekh dia akhirnya setelah papanya masih hidup 40 tahun, berarti umurnya Abimelekh minimal 45 tahun. Ya, apakah dia tiba-tiba ambisi? Enggak. Dari kecil dia sudah ada ambisi. Semua kita manusia dari kecil lahir, coba kalau sudah bisa pegang sesuatu, kasih dia. Ya, saya punya anak, kalau sudah pegang sesuatu, saya coba tarik, tidak mau dia. Ya, itu manusia, itu daging. Ya, karena itu kenapa buah Roh Kudus? Ya rasanya pertama adalah kasih, itu kasih agape. Sangat beda dengan percabulan eros ini. Lah ini kita mana? Nuruti yang mana? Kita sedang jatuh cinta. Jatuh cinta yang mana? Nah, saya tidak bisa bilang. Saya hanya bisa bilang bahwa kita yang sudah umur ini pernah lahir dari mulai 0 usia. Kata Alkitab ayat 12, umur 12 tahun itu sudah menuju pada kedewasaan. Apa namanya? Sudah mulai pubertas, akil balik. Gitu? Jadi semua benih-benih yang disebutkan ini, benih kecewa, benih kecemburuan, benih cinta, benih segala macam itu amburadul ada di dalam daging kita. Cuma munculnya tidak selalu berbarengan. Ya, ada yang tidak senang duit, tapi ada yang senang duit seperti Yudas. Ya, begitu ketemu kolektor dia ambil kolektornya dulu. Ya toh. Nah, ini sesuatu yang bertumbuh yang saya bilang Tuhan. Kalau anak-anak kecil dari kecil tidak dididik dengan baik, ini manusia namanya yang daging itu sudah lengket. Mau tidak mau, jujur tidak jujur, apa aja senang tidak senang, kita lahir di dalam daging yang penuh dengan segala keburukan-keburukan ini. Ya. Jadi kalau dia tidak dituntut oleh firman Allah, coba dibayangkan. Pertama kali, ya, ini persoalan perzinahan adalah melanggar salah satu hukum 10, hukum yang ke-6.
Ya, kan 7. Jangan berzina. Ya. Kalimatnya memang tidak enak ya. Jangan berzina. Jangan berzabul. Tetapi kita seringkali tidak pikir. Kita ngeri dengan kalimat jangan berzina. Tetapi kita lupa waktu anak kecil bagaimana dia bertumbuh. Persoalan, pergaulan. Ya. Ini mesti perlu diselidiki supaya waktu kita dalam pasal 5 kitab Galatia ini merupakan suatu peperangan. Merupakan satu pergumulan yang keras. Kalau kamu menuruti daging, kamu akan menyakiti Roh Kudus. Kalau kamu mengikuti Roh Kudus, kamu harus melepaskan daging dalam peperangan yang sangat kuat sekali. Nah, ini yang saya katakan waktu saya review tentang Gideon. Saya bilang, Tuhan, kenapa engkau biarkan itu terjadi? Ya, karena kita tidak lagi melihat action-nya daripada Gideon pada zaman itu. Tetapi kita sedang melihat action-nya Roh Kudus gereja akhir zaman ini lewat surat Galatia. Supaya dengan adanya perlawanan, adanya satu perjuangan yang keras, maka di dalam keluarga kita ini tidak perlu terjadi suatu pertempuran. Karena kita sudah menempur dalam diri kita sendiri. Ya, kita ada kecenderungan. Kita tidak bisa katakan, oh saya tidak ada. Saya cuma senang bohong, tapi saya tidak senang berkelahi misalkan. Tidak ada itu. Ya, begitu saudara katakan, saya tidak menyembah berhala. Tapi saudara ada di dalam semua yang lain. Itu daging. Demikian juga kalau kita ada Roh Kudus, kita harus yakin ada 9 rasa di dalam roh Allah itu untuk kita sampaikan kepada yang lain. Dan ini perjuangan, tidak bisa kita enak-enak saja. Oh, ayo kamu kasihlah. Apa namanya? Orang Kristen kan mesti cinta, mesti mengasihi. Ya gampang aja. Sebab kasih ini berlawanan dengan yang bukan kasih. Ya, pemberian kita lemah lembut itu beda dengan yang tidak lemah lembut. Itu satu perjuangan yang luar biasa. Kita tidak bisa mengatakan, suami saya lembut sekali, istri saya kasar sekali. Tidak ada itu. Ya, kita akan terlihat waktu kita dibutuhkan untuk menghasilkan buah Roh Kudus, kita dihadapkan dengan yang lawannya. Ya, kalau nggak ada lawannya itu diragukan. Coba tolong dibacakan ya ayat yang ke-22. Ya, perhatikan baik-baik karena saya tidak mau menyinggung soal yang daging itu gampang katanya firman Tuhan, tetapi Roh Kudus. Ayat yang ke-22 tolong dibacakan pasal yang ke-5 surat Galatia. Tetapi buah roh ialah. Buah roh ialah, jadi perhatikan ya, buah roh. Jadi bukan buah-buah roh ya. Buah roh ialah kasih. Kasih. Sukacita. Nah itu kita harus ya menghadapi lawan dari daging yaitu kasih eros. Itu mesti dilawan. Sukacita. Yang lain sukacita di dalam kebohongan. Teruskan lagi. Damai sejahtera. Damai sejahtera. Tidak ada dalam dunia ini damai sejahtera. Maunya berkelahi aja. Nah, itu kita mesti melawan. Supaya damai sejahtera ada. Terus apa lagi? Kesabaran. Kesabaran. Apa lagi? Kemurahan. Kemurahan. Kebaikan. Kebaikan. Kesetiaan. Kesetiaan. Kelemah lembutan. Ya, terus? Penguasaan diri. Kita tidak bisa ambil salah satu bagian yang kita senang. Mau tidak mau kalau saudara terima Roh Kudus, saudara sudah diberikan buah Roh Kudus yang 9 rasa ini. Kita tidak bisa bangga. Sungguh waktu saya semakin merasakan Tuhan, saya mau review supaya saya tidak bangga. Karena ada orang yang lebih suka kalau omong tenang-tenang ya. Tapi yang lain omongnya blak. Itu. Kadang-kadang kita katakan, oh itu bukan cinta, itu kasar. Belum tentu ya toh. Kita mesti mengerti bagaimana Roh Kudus itu. Bagaimana dia bisa duka cita, dia bisa menjadi cemburu, dia juga bisa menjadi ya dongkol dan sebagainya.
Sementara yang daging ini saya katakan ulang lagi, kita ini dari lahir sudah di dalam daging. Tetapi Rasul Paulus memberikan nasihat yang indah pada petang malam hari ini. Saya cuma sederhanakannya dulu supaya kita tidak berlambat-lambat untuk merenungkan kata Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7. Mari kita akan baca ya Roma pasal yang ke-7. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-14. Ya. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging. Tapi aku bersifat daging, mau apa saudara? Terjual di bawah kuasa dosa. Nah, terjual di bawah kuasa dosa, ayat 18 kita baca lagi. Sebab aku tahu Ya, bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya, tidak ada sesuatu yang baik. ya, jangan ditabur-tabur, ya, tidak ada yang baik. Aduh, Tuhan ampuni kami, ampuni saya. Terus, Sebab kehendak memang ada di dalam aku. ya, Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. oh kalau kita berbuat baik jangan sombong, gitu loh ya. Terus, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. ya, Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. oh Abimelek itu. Terus. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya. Ya, saya tahu itu tidak baik. Oh Tuhan, tolong saya. Terus, Tetapi dosa yang diam di dalam aku. oh dosa yang di dalam aku. Dosa ini yang harus diselesaikan ya. Dosa ini yang mengendalikan daging kita semuanya. Ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini. Apa itu? Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, Ya, yang jahat itu ada padaku. disitulah pergumulan, disitulah peperangan, disitulah peperangan yang sangat sengit sekali. Terus, Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. tidak bisa dipungkiri memang begitu ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Ya ini bagaimana bisa selesaikan? Ada dua macam rajai, ada dua macam penguasai ya dalam diri saya dan saudara. Bagaimana caranya? Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa Waduh, nah enak sekali hukum dosa. yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sepertinya dosa lebih berkuasa dalam diri saya. Ini yang saudara dan saya harus tahu. Apa yang ada pada Abimelek, apa yang ada di dalam orang-orang Sikem. Ayat 24. Aku manusia celaka. Aku manusia celaka, aku sangat celaka. Dalam bahasa Mandarin, aku sangat-sangat menderita, sangat-sangat pahit hidup ini. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ini bukan sembarangan saudara. Ini membawa ke maut saudara. Kita menabur hawa nafsu, kita menuai kematian, kita menuai kehancuran, kebinasaan loh. Jangan lupa itu ayat 25. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, oleh pengorbanan Yesus yang luar biasa ini kita terlepas. Ya, terus kan? Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, ini mesti taat. Hati memang mau. Tapi selalu daging yang mengatakan, tidak usah lagi, tidak usah. Lalu kamu berbuat gini, nanti kamu akan semakin dinyek misalkan. Ya kita tidak bisa, kita sedang mau periksa, mau Roh Kudus atau mau daging. Daging tidak usah diatur, dia sudah ada dalam hidup saya dan saudara. Ya, tapi sekarang Tuhan memberikan Roh Kudus supaya kita bisa mengalahkan ini. Itu sebabnya kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 8, kita oleh Roh Kudus, kita
mematikan segala perbuatan daging. Itu sebabnya bagaimana hati kita berikan kepada Tuhan. Kita mohon darah Yesus menyucikan hati nurani kita. Tetapi setelah hati nurani kita disucikan, hati nurani kita tidak lagi ada benih-benih yang jahat itu, kita akan menyanyi sebuah nyanyian. Peliharalah hati kita sesuai Amsal Sulaiman pasal yang keempat. Amin. Lebih dari semua yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Pelihara hatimu lebih dari semua. Sukacita nyanyi. Pelihara hatimu lebih dari semua. Lebih dari semua yang patut dipelihara, karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Pelihara hatimu lebih dari semua. Dari permulaan kita bisa mengambil ayat-ayat yang indah dalam Alkitab untuk merangkai ribuan, puluhan ribu lagu nyanyian syair yang indah-indah. Tetapi kita juga mau belajar, walaupun tidak dirangkai, kalimat-kalimat firman Allah, teguran-teguran, firman Allah, koreksi demi koreksi, demi kebaikan kita, demi hati kita dikuduskan, demi hati kita menjadi tempat firman Allah, demi hati kita menjadi tempat Roh Kudus, kasih Allah. Kita akan lakukan lagu ini agak lebih sedikit pelan, akan kita masuk dalam doa. Pelihara hatimu. Pelihara hatimu lebih dari semua. Lebih dari semua yang patut dipelihara. Karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Pelihara hatimu lebih dari semua. Ulangi, saudara Kaleb, untuk naikkan doa. Pelihara hatimu lebih dari semua. Lebih dari semua. Lebih dari semua yang patut dipelihara. Karena dari dalamnya terpancar mata air hidup. Pelihara hatimu lebih dari semua. Sekali lagi kita menyanyikan lagu ini. Pelihara hatimu lebih dari semua. Tolong kami. Lebih dari semua yang patut dipelihara. Karena dari dalamnya terpancar mata
air hidup, pelihara hatimu lebih dari semua. Bapa, inilah ungkapan hati kami. Sebab kami manusia, kami tidak mampu untuk memelihara hati kami sendiri. Iya Tuhan. Bahkan seringkali firman sudah menyatakan, jika kami ingin berbuat baik, maka yang kami lakukan itu adalah yang jahat. Itulah kami Tuhan. Iya Tuhan. Itu sebabnya tolong kami Tuhan. Amin, amin. Mohon belas kasihan-Mu. Kami sudah mendengar firman yang begitu keras, menempa kehidupan kami. Firman itu ditujukan kepada pribadi kami masing-masing saat ini mendengar, melihat. Dan Tuhan, ubah kehidupan kami. Kami mau berubah Tuhan. Ya Tuhan. Agar supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami perkatakan, Ya, apa yang kami sikapkan dari gerak tubuh ini adalah sesuatu yang memuliakan Engkau. amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih firman. Kami tidak mau menjadi seperti Abimelek, di mana mempunyai ambisi, mempunyai iri. Tetapi kami mau Tuhan mempunyai kasih yang daripada-Mu. Mengasihi sesama rekan kami sekerja di dalam ladang Tuhan. Ya Tuhan. Mengasihi sidang jemaat Tuhan. Tolong kami, tolong kami. Oh Tuhan, tolong kami. Kami tidak mampu Tuhan. Oh terima kasih, jangan sampai roh jahat itu ada dalam kehidupan kami. Atau roh jahat itu ada di antara kami seluruh pelayan-pelayan sidang jemaat. Tetapi biarlah ada roh El Kudus. Amin, amin. Ada roh kudus di antara kami, ada roh kudus di dalam kami. Amin, amin. Dan roh kudus akan memimpin kami kepada jalan-jalan kebenaran. Amin, amin. Di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Terima untuk kasih. firman. Terima kasih, terima kasih. Memantapkan kehidupan kami. Amin. Di dalam kondisi yang saat ini. Amin. Ada kasih yang melingkupi kami. Sampai kami Tuhan di dalam buah roh itu yang terakhir. Ada penguasaan diri. Di mana kami mau berbuat yang baik. Amin, amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati Bapak Gembala kami. Engkau memberikan kekuatan kesehatan. Terima kasih. Untuk di waktu-waktu yang akan datang. Boleh Tuhan memaparkan kebenaran firman Tuhan itu kepada kami. Engkau pakai semua pelayan-pelayan yang sudah Tuhan tunjuk. Yang Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap pelayanan ibadah kami di depan ini. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh pemirsa yang melihat pada saat ini. Seluruh sidang jemaat siapapun mereka, tua, muda, besar, kecil. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami. Yang kami panjatkan dan alaskan hanya di dalam satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana di dalam buah roh yang pertama itu ada kasih. Sebabnya kami dari gereja Kristus Gembala, Kristus Ajaib, melalui panitia peduli dampak COVID-19 akan memberikan dari sidang jemaat untuk sidang jemaat. Karena pandemi COVID-19 itu sangat berdampak bagi masyarakat, termasuk di dalamnya jemaat GKGA, oleh seizin Tuhan dan di bawah naungan Gembala Penatua, serta peran aktif jemaat GKGA, akan dilaksanakan pelayanan untuk dapat meringankan sesama jemaat yang membutuhkan bantuan. Untuk itu, kami mengundang seluruh sidang jemaat yang rindu untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, dapat mentransfer melalui, Bapak Ibu dapat saksikan, yaitu rekening BCA dengan nomor 8221 166221 cabang Rungkut atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Apabila Bapak Ibu menginginkan informasi yang lebih lengkap, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini, yaitu 355-0108, kantor sekretariat GKGA, dan langsung dengan Bapak Pendeta Pembantu Sony Yohanes Garing. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk menindaklanjuti dari seruan pemerintah agar ibadah kita tidak terganggu dengan tindakan penertiban dari pihak berwenang, seperti yang sudah kita lakukan bersama di dalam kondisi PSBB ini, maka jumlah orang yang berkumpul itu akan dibatasi, yaitu sebagai berikut. Pelayan yang bertugas saja yang diperbolehkan untuk hadir di gereja GKGA. Yang kedua, pelayan ibadah yang datang dimohon untuk tidak membawa anggota keluarga atau teman. Yang ketiga, pelayan ibadah yang hadir diusahakan untuk tidak membawa kendaraan. Jadi, mohon diupayakan untuk diantar saja. Karena jumlah kendaraan yang diperbolehkan parkir di area gedung GKGA terbatas atau dibatasi. Kemudian yang keempat, pengantar tidak diizinkan berada di area gedung GKG. Yang kelima, pelayan ibadah harus datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan segera meninggalkan gedung gereja setelah ibadah usai. Kiranya kita semua dapat memahami keadaan ini dan bersama-sama menjaga agar ibadah kita tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan anjuran dan larangan pemerintah,
Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Bagi jemaat, seperti yang sudah ditayangkan pada awal ibadah ini, yang akan memberikan persembahan atau perpuluhan dapat mentransfernya melalui rekening yang tertera pada layar Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, marilah kita sama-sama apabila Bapak Ibu ada memerlukan bantuan doa atau permohonan, Bapak Ibu dapat menginformasikan melalui SMS atau WA pada nomor yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saudara sekalian, demikianlah ibadah kita, pendalaman Alkitab pada malam hari ini, dan kita akan menerima doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita langsung tundukkan kepala, kita terima berkat yang luar biasa dari Engkau, Sang Pencipta, dari Engkau firman menjadi manusia, dari Engkau Roh Kudus yang rela tinggal dalam hidup kami. Kami percaya berkat itu dari Engkau, kekal sifatnya, kuat sifatnya, damai sifatnya, dan masih banyak yang tidak mampu hamba-Mu sampaikan, hamba-Mu curahkan, hamba-Mu nyatakan. Tapi Engkaulah yang memberkati kami. Engkaulah yang menyertai kami. Engkau yang bersama kami untuk selama-lamanya. Dekat maupun jauh, bagi Engkau tidak ada jarak. Karena Engkau Allah Sang Pencipta langit dan bumi, kekal sampai kekal selama-lamanya. Itu sebabnya seluruh hamba Tuhan, sidang jemaat, yang mengikuti ibadah PA petang malam ini, ibadah live streaming dan lain sebagainya, Engkau berkati dengan berkat yang luar biasa. Semua yang dirindukan oleh seluruh sidang jemaat yang adalah anggota tubuh-Mu, Engkaulah yang memenuhinya. Engkau yang dipuji, Engkau yang disembah sampai selama-lamanya. Pulanglah saudara sekalian, pulanglah hamba-hamba Tuhan, berjumpa kembali dalam kesempatan yang Tuhan izinkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih dan mempelai surga. Kami sudah mohon semuanya berkat hari ini. Amin.